Keberadaan agama Hindu di Bali yang dipeluk mayoritas masyarakat Bali tak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan agama ini di Bali. Dalam sejumlah studi sejarah, agama Hindu yang berkembang di Bali banyak memadukan keyakinan agama Hindu yang datang dari India dengan berbagai kepercayaan lokal masyarakat Bali. Agama Hindu masuk dan berkembang di Bali dengan cara damai dan terbukti membawa kedamaian hidup pada masyarakat Bali. Sebelum kedatangan ajaran Hindu di Bali, peradaban masyarakat diperkirakan sudah ada di Bali sejak masa sebelum Masehi. Di ujung barat Bali, tepatnya di daerah Gilimanuk misalnya, ditemukan bukti peradaban manusia Gilimanuk yang diduga berasal dari masa 100 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan sebelum masuknya agama Hindu, pengaruh Buddha sudah lebih dahulu masuk di Bali. Sejumlah situs yang banyak ditemukan di daerah utara Bali dan diperkirakan berasal dari abad ke-7, banyak yang memiliki kemiripan dengan situs-situs Buddha di Jawa dan Sumatera. Ada temuan-temuan yeti mantra, jadi seperti stempel tapi dibuat dari tanah liat yang berisi tentang mantra yeti, Buddha yang berkecenderungan Mahayana. Kalau kita analisa dalam konteks sejarah Buddhism di Indonesia, yang masuk ke Bali itu adalah Mahayana yang kecenderungannya Vajrayana. Kemudian masuk ke Bali itu adalah tradisi Saiwa, Wisnu Saiwa. Kemudian ini yang menjadi spektrum yang dihimpun atau tidak dipertentangkan tapi saling melengkapi di Bali. Teori tentang masuknya agama Hindu ke Bali hingga hari ini masih menjadi perdebatan para ahli. Salah satu teori misalnya menyebut masuknya agama Hindu ke Bali erat kaitannya dengan kedatangan Resi Markandeya ke pulau ini pada sekitar abad 8. Ada cerita tentang Resi Markandeya begitu. Resi Markandeya ya diperkirakan orang menganggap begitu. Kita juga belum ketemu tentang data sejarahnya. Orang menganggap itu sekitar abad ke-8. Tata cara Hindu disebarkan oleh beliau yang datang dari Jawa Timur, bekasnya Resi di sana, di Gunung Raung, lalu datang kemari, membawa agama Hindu kemari dan mengajarkan kepada masyarakat Bali untuk keyakinan seperti itu. Dan dikatakan pada saat itulah orang Bali mulai mengenal tata cara upakara bebanten begitu. Nah itu disimbolkan, dimengerti Besakih itu sebagai awal daripada pengaruh Hindu itu datang oleh Resi Markandeya begitu di Besakih. Walaupun sebelumnya ada cerita seni-seni Hindu datang di sini, tapi sebagai tata cara agama itu tampak dari cerita Resi Markandeya. Namun, meski menjadi teori yang dominan dan kerap dinarasikan sebagai fakta sejarah, sejumlah pihak meragukan teori ini karena kurang didukung data-data arkeologis. Sebagai mitos dan sebagai mitologi itu memang menjadi mainstream pikir bahwa Markandeya adalah tokoh dalam dongeng atau mitos itu, pendiri salah satunya Besakih. Tapi cerita ini baru muncul tahun 60-an, menjadi populer di tahun 60-an. Kalau sebelumnya para peneliti seperti Profesor Goris, ya, kemudian Pandit Sastri yang meneliti, kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Kemper, Stutterheim, itu tidak merujuk pada Markandeya sebagai pendiri Besakih. Bahkan di dalam naskah utama tentang Besakih, namanya Raja Purana Besakih, itu lontar, yang dikeluarkan oleh periode Gelgal terakhir, tidak merujuk Markandeya sebagai pendirinya. Jadi itu lontar, ya, tidak ada kata itu, tidak ada figur itu. Sekarang dirayakan sebagai dongeng, sebagai cerita bahwa beliau adalah pendiri, itu sah saja karena Markandeya sebagai seorang resi, beliau
bisa hadir di abad-abad bebas karena beliau adalah eternal body ya, beliau adalah spirit ya. Tokoh lain yang sering disebut memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Hindu Bali adalah Empu Kuturan. Beliau diperkirakan datang sekitar abad ke-9 atau 10 Masehi dan mewariskan banyak tradisi yang masih dipergunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan di Bali. Jadi Empu Kuturanlah yang menata kehidupan beragama di Bali untuk mempertemukan tradisi beragama secara tradisi Bali dengan apa yang ada di dalam konsep agama Hindu. Tapi pada zaman itu rupanya beliau juga membina masyarakat sesuai dengan setinggi mana pemahaman masyarakat tentang kehidupan beragama ini. Pada waktu itu lebih banyak beliau mengajarkan supaya masyarakat cukup mengenal leluhur aja dulu lah. Meski tidak ada data arkeologis yang secara eksplisit menjelaskan, banyak ahli berpendapat masyarakat Bali menerima pengaruh ajaran Hindu dengan tangan terbuka. Hal ini sangat dipengaruhi keluasan ajaran Hindu yang menyatu dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Data arkeologis tidak bisa menjelaskan bagaimana keadaannya. Tetapi bukti bahwa kehinduan sampai diterima di pedalaman Bali, di tengah-tengah Pulau Dewata, itu artinya masyarakat sudah menerima dengan tangan terbuka. Sama dengan di Jawa, karena prasasti Canggal itu ditemukan di pedalaman Jawa Tengah, di daerah Magelang. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Bali kuno, Jawa kuno menerima pengaruh India itu, menerima agama Hindu Trimurti itu. Pertanyaannya, mengapa mereka menerima? Jawabannya adalah bahwa mereka memerlukan hal baru. Untuk apa? Untuk mencapai kemajuan peradaban mereka sebenarnya. Jadi diperlukan. Sejalan dengan masuknya agama Hindu di Bali, sistem pemerintahan kerajaan juga muncul dan berkembang di Bali. Prasasti Blanjong di daerah Sanur yang bertarikh 921 Masehi menjadi prasasti pertama yang menyebutkan tentang keberadaan pemimpin atau raja di wilayah Bali. Sistem kerajaan hipotetik belum ada dalam pengertian kerajaan yang seperti India gitu. Yang ada mungkin adalah sistem pemerintahan kelompok-kelompok komunitas atau desa. Kalau di Jawa namanya wanua. Ada juga yang disebut dengan tani kalau di Jawa bagian timur. Itu memang ada. Nah, sangat mungkin para ahli berpendapat inilah ketua-ketua wanua itu, para pemimpin wanua itu yang namanya para rama, itu yang akhirnya berinteraksi dengan para brahmana, baik yang datang membawa agama Buddha ataupun yang membawa agama Hindu. Dan mereka kemudian setelah terjadi interaksi, lalu mendapat pengaruh ajaran Hindu dan Buddha itu. Dan mulailah diajarilah mereka tentang suatu sistem yang memerintah secara baik dengan wilayah yang cukup tertata, namanya kerajaan. Jadi sistem kerajaan itu bersamaan berkembangnya dengan maraknya penerimaan agama Hindu dan Buddha. Meski sejarah masuknya agama Hindu di Bali masih menjadi perdebatan, keyakinan yang merupakan harmonisasi kepercayaan lokal Bali dengan ajaran-ajaran Hindu yang bersumber dari kitab Weda yang berasal dari India ini masih hidup dan mengakar kuat di masyarakat Bali hingga kini. Hal ini salah satunya terlihat dari banyaknya peninggalan pura dari masa awal masuknya ajaran Hindu di Bali yang hingga hari ini masih digunakan sebagai tempat peribadatan. Empu Kuturan inilah yang berjasa untuk menyatukan berbagai aliran-aliran sekte-sekte yang ada di Bali. Setelah ajaran Hindu masuk Pulau Bali, pada sekitar abad ke-9 Masehi, kepercayaan atau agama Hindu dengan cepat berkembang dan dianut oleh banyak masyarakat Bali. Sejalan dengan perkembangan ini, berbagai pura yang berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Hindu banyak dibangun di berbagai pelosok Bali. Salah satu pura bersejarah di Bali yang dianggap paling awal didirikan adalah Pura Agung Besaki di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura Besaki terdiri dari satu pura pusat yang bernama Pura Penataran Agung
dan dikelilingi 25 kompleks pura pendamping. Berdiri di atas tanah seluas 20 hektar, Pura Besakih menjadi pura terbesar di Bali saat ini. Dalam memori kolektif masyarakat, kompleks Pura Besakih pada mulanya hanya terdiri dari satu pura, yakni Pura Besukian, yang berarti selamat. Sesuai dengan sejarah yang ada, makanya dibangun pada abad ke-8. Yang membangun beliau bernama Resi Markandeya. Resi Markandeya. Beliau itu datang ke Bali, bahal sesuai dengan sejarah mengatakan beliau datang 2 kali ke sini. Naskah tentang Besakih itu menyebutkan Dukuh Segening. Dukuh Segening itu adalah salah satu pemimpin ritual di sana, dan juga Sangkul Putih. Sangkul Putih itulah yang menjadi, kalau membaca sejarah Bali seperti Usana Bali atau Usana Jawa, dan juga beberapa babat dalam lontar, yang disebutkan di Besakih itu adalah Sangkul Putih gitu. Sangkul Putih adalah tokoh pemimpin ritual dan pemangku tertinggi di sana. Kemudian di zaman Geljal ada Dukuh Segening gitu. Nah, ini yang menjadi tokoh-tokoh yang ditulis terkait dengan Besakih dalam lontar. Proses menyatunya ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal masyarakat Bali tidak berlangsung tiba-tiba. Berdasarkan cerita yang hidup di masyarakat pada masa lalu, para pandita Hindu tidak segan berinteraksi dengan masyarakat Bali Aga atau Bali kuno yang sudah mengenal pemberian bantenan atau sesajen kepada kekuatan lain di luar manusia. Sesuai dengan cerita, sebagai babat dalam Bali Haga atau Bali Muda, dulu pun sudah mengenal yang disebut dengan bebantenan. Artinya berupa, ya pada maklum zaman itu mungkin disebut artinya orang percaya terhadap Tuhan, yang dimana posisinya tidak seperti sekarang. Beliau mungkin pada saat itu ada batu dan sebagainya. Beliau artinya mewujudkan Tuhan berupa apapun, artinya juga membuat berupa sesajen. Padahal daksina pun sudah ada zaman hidup, pada zaman Bali Pulina. Upaya meresapkan berbagai ajaran Hindu dalam banyak cerita di Bali pernah dilakukan dengan sangat baik oleh Empu Kuturan, salah satu tokoh penting dalam sejarah agama Hindu Bali. Empu Kuturan misalnya berhasil menyisipkan ajaran Weda pada upacara adat masyarakat yang kemudian menjadi awal harmonisasi ajaran Hindu dengan kebudayaan lokal. Empu Kuturan ini beliau datang ke Bali karena melihat situasi di Bali seperti itu, dan orang-orang Bali Haga yang ada di sini, maka beliau itu memaknai sebuah perkara banten-banten yang ada di Bali, saji-saji yang ada di Bali, disisipkanlah Weda oleh Empu Kuturan dan diberi nama. Maka setelah itulah sistemlah muncul tingkat Semerti. Awalnya kan Seruti, maka timbul Seruti dalam arti pengetahuan yang benar, dan seperti masih kata tafsiran. Sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat Bali yang menganut ajaran Hindu, Empu Kuturan menggagas pembangunan kompleks pura lain di sekitar Pura Besukian. Kompleks ini kemudian disebut Pura Agung Besakih. Empu Kuturan inilah yang berjasa untuk menyatukan berbagai aliran-aliran sekte-sekte yang ada di Bali menjadi 3 tempat pemujaan yang disebut Trikahyangan. Jadi tempat memuja Trimurti saja, bergabung dalam Siwa Siddhanta. Jadi ada Pura Desa, pemujaan Brahma, Pura Pusah, pemujaan Wisnu, dan Pura Dalem, pemujaan Siwa Durga. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa ini Trimurti, kemahakuasaan Tuhan yang satu itu dalam mencipta, memelihara, dan melebur. Dia adalah Brahman yang Esa. Pura terbesar dalam kompleks Pura Agung Besakih adalah Pura Penataran Agung yang berdiri di tengah kompleks Pura Agung Besakih. Pura ini terdiri dari 7 mandala yang melambangkan Saptaloka atau 7 lapisan alam. Ketika Majapahit di Jawa runtuh, makanya pengaruh Hindu, jadi tokoh-tokoh Hindu pergi ke Bali. Masa tumbuh dan perkembangan agama pada masa Bali kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10. Kejayaan ini terjadi semasa kekuasaan Raja suami istri Dharma Udayana Warmadewa
dan Guna Priya Dharma Patni. Masa Bali kuno berakhir pada masa pemerintahan Raja Astasura Ratna Bumi Banten setelah ia ditundukkan Kerajaan Majapahit. Dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca disebutkan Majapahit menyerang Bali pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi. Masuknya kekuasaan Majapahit membawa pengaruh yang kuat pada tradisi dan kehidupan masyarakat Bali. Kalau pengaruh Majapahit di Bali itu karena sejak abad ke-14 tahun 1343 kalau tidak salah. Nah itu menaklukkan sistem kerajaan Bali Kuna. Kerajaan Bali Kuna itu kan masih artinya terpecah dia. Terpecah antara Siwa dan Buddha masih cukup berseberangan gitu di Bali Kuna itu. Walaupun ada bibit-bibit penyatuan. Tapi di Jawa dengan Majapahit sudah itu disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah ketika Majapahit menaklukkan Bali, konsep penyatuan ini dibawa dari Majapahit. Ke Bali juga muncul konsep itu menyatu. Jadi konsep Hindu-Buddha di Bali juga semakin dekat. Dia tidak membedakan. Karena itu ketika ada setiap upacara di Bali, upacara keagamaan, maka disebutkanlah dia Trisadaka yang harus 3 ulama yang harus menyelesaikan upacara kesucian. Itu ada dari dari Siwa, ada dari Hindu Siwa, ada dari Buddha, ada dari Waisnawa, 3 itu. Itu harus ada. Kalau enggak, tak lengkap. Paling tidak ada 2. Ketika Majapahit runtuh di abad ke-16 dan kerajaan Islam mulai berkembang di Jawa, para pandita Hindu kemudian mengungsi ke arah timur Nusantara, terutama ke wilayah Bali. Mereka umumnya menghindari pengaruh Islam yang semakin kuat di Jawa. Ketika Majapahit di Jawa runtuh, makanya pengaruh Hindu, jadi tokoh-tokoh Hindu pergi ke Bali, cari peluang di Bali. Di Bali lah boleh dikatakan pengaruh Majapahit, sistem Majapahit dijalankan oleh tokoh-tokoh Hindu. Ketika di Majapahit digerus oleh agama Islam. Begitu. Ke Bali dia datang. Karena itu lontar-lontar, cara-cara berpikir, sistem tembang, kecepatan seperti di Majapahit, itu dibawa ke Bali. Di Bali berkembang sistem kawin, kidung-kidung, tarian-tarian, jadi sistem filsafat. Itu dibawa dari Majapahit. Jadi runtuh Majapahit di Jawa, keyakinan sistem Majapahit, Hindu Majapahit, masuk ke Bali. Rekaman sejarah dari zaman ini banyak ditemukan dari catatan Dan Hyang Nirata, seorang pemuka agama Hindu yang disegani di Majapahit. Dan Hyang Nirata diketahui melakukan restorasi pura dan pedoman doa di berbagai lokasi di wilayah Bali. Beliau datang ke Daha, kemudian hijrah lagi ke Pasuruan, akhirnya memutuskan untuk ke Bali gitu. Nah inilah berujung beliau menjadi penasihat atau purohito kerajaan Gel-Gel. Nah di periode beliau ini banyak ada restorasi pura yang lama-lama yang tidak banyak diperhatikan. Dalam naskah yang Nirarte, naskah yang beliau tulis, itu beliau datang ke daerah Tanah Lot sekarang, itu banyak tempat-tempat suci yang tidak terawat. Jadi beliau bukannya membuat dalam naskah itu, tapi merestorasi. Ya. Kemudian beliau juga akhirnya beliau datang ke Uluwatu. Uluwatu itu disinyalir sudah ada, tapi beliau ngenteglinggih, jadi merestorasi secara kesucian pura-pura itu. Keliling Bali lah beliau melakukan ekspedisi restorasi pura-pura dan juga merestorasi pemikiran-pemikiran, memberikan kembali pedoman-pedoman pada kependetaan. Sehingga beliau sampai hari ini menjadi salah satu acuan dalam kependetaan Siwa di Bali. Salah satu pura yang memiliki corak pengaruh Majapahit yang kuat adalah Pura Taman Ayun di daerah Mengwi, Kabupaten Badung. Pura yang didirikan pada 1627 Masehi ini merupakan pura kerajaan Mengwi yang juga terbuka bagi masyarakat umum yang hendak bersembahyang. Pertama ada berfungsi
sosial religius, melayani masyarakat dalam melakukan peribadatan, melakukan sembayangan. Yang kedua, fungsi pura ini adalah pura sebagai pemersatu. Jadi umat Hindu, apapun, kalau umat Hindu itu kan seperti Anda tahu, jadi ada klan-klannya itu, ya kan? Ada kasta-kastanya itu, apapun kastanya, apapun klannya itu bersembayang di sini bersama-sama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Berkembangnya agama Hindu di Bali hingga dianut mayoritas penduduk tidak serta-merta menghilangkan tradisi lokal masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Hingga kini, banyak tradisi lokal yang telah melebur dengan ajaran-ajaran Hindu tetap dilestarikan dalam berbagai bentuk upacara keagamaan yang mewarnai kehidupan beragama di Bali. Hari Raya Nyepi yang diperingati umat Hindu sebagai pergantian tahun Saka misalnya, merupakan satu hari suci yang mencerminkan akulturasi budaya di Bali. Bagaimana caranya memperingati tahun baru Saka itu? Diperingati dengan peringatan-peringatan tradisi yang ada di Bali yang disebut dengan Nyepi. Oleh karena itu, hari suci atau hari raya Nyepi yang diperingati sampai sekarang ini, nanti akan diperingati tanggal 7 Maret 2019 itu sudah benar-benar akulturasi budaya India, tradisi India dengan budaya atau tradisi Bali. Nah, dengan diperkenankannya tradisi-tradisi ini tetap dijalankan, dijiwai oleh agama, itulah sebabnya dia lalu disebut dengan agama Hindu Bali. Jejak panjang perkembangan agama Hindu di Bali hingga kini juga masih bisa dilihat dari tata upacara, doa, sembahyang, dan desa adat di Bali yang telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan masih dilestarikan. Keunikan sejarah perkembangan agama Hindu di Bali bisa menjadi contoh yang sangat baik tentang bagaimana ajaran agama dan tradisi bisa saling memperkaya dan menghidupi untuk menghadapi laju dan gerak zaman dalam semangat kedamaian dan saling membutuhkan.